Belum lama rasanya iPhone 12 masuk Indonesia. Hawa-hawanya tuh masih fresh banget gitu loh. Tapi bocoran, rumor, atau sekalian bisa kita bilang juga sebagai spoiler generasi penerusnya yaitu iPhone 13 udah berterbaran di internet. Tapi kayak biasa, ini sumbernya berasal dari leaker alias orang yang emang biasa ngasih petunjuk soal sebuah produk yang masih dalam tahap pengembangan. Bahkan sekalipun kalau itu barang masih dalam tahap pengajuan konsep. Ya 95% iPhone 13 tuh hampir dipastiin rilis tahun depan. Soalnya Apple kan emang biasa ngerilis iPhone baru dengan nama berurutan setiap tahunnya. Kalau nggak bulan September, ya telat-telat dikit lah kayak iPhone 12 kemarin yang terpaksa rilis bulan Oktober. Sembari nunggu ya kan, nggak ada salahnya buat kita bahas-bahas isunya iPhone 13. Siapa tahu waktu Apple ngeliat banyak yang bahas spesifikasi desain dan segala macem, mereka malah ngambil waktu yang tersisa buat ngerombak ulang dan ngasih sesuatu yang jadi kejutan gitu. Misal pakai konsep layar bisa digulung, kayak yang pernah gue bahas di video sebelumnya. Dan buat yang nggak tahu dan bilang kalau gadget-gadgetnya Apple itu murni nggak terkontaminasi sama brand-brand HP Android, lu salah. iPhone 12 reguler yang udah rilis resmi kemarin aja, dia make layar buatan Samsung. Sementara nanti iPhone 13 Pro sama versi regulernya dirumorkan bakal make layar buatan BOA. Kayaknya gue terlalu banyak bacot. Ya udah, coba kita langsung fokus ke iPhone 13-nya. Kalau yang gue lihat, Apple kayaknya masih pengen iPhone 7 series ke bawah itu tetap dikenang sama konsumen mereka. Karena ternyata antara tahun depan atau 2022, mereka bakal ngerilis versi lain dari iPhone SE, yaitu iPhone SE Plus. Tapi ini juga belum confirm dari Apple-nya sendiri. Oke, sekarang kita bahas ke iPhone 13. Kayak biasa, kalau nggak Ice Universe, ya John Prosser. Tapi informasi iPhone 13 pertama datang dari analisis Ming Chi Kuo yang belum lama ini mencari tahu atau ngeriset catatan penelitian yang berisi prediksi untuk produk iPhone tahun depan, yang tentu salah satunya adalah iPhone 13 kemungkinan besar. Selain John Prosser sama Ice Universe, keakuratan analisa orang ketiga ini juga termasuk salah satu yang bagus alias akurat. Sedikit informasi aja, Min Ching Kuo adalah seorang analisis di TF International Securities. Itu tuh kayak grup jasa keuangan gitu di Asia Pasifik. Nah, dia ini ngumpulin intelijen dari kontaknya di rantai pasokan Apple Asia. Terus ngeja informasi yang dia kumpulin tadi buat jadi data dan catatan yang bisa dia teliti kembali. Intinya kalau orang ini tuh ngeluarin spoiler atau statement soal produknya Apple bukan asal prediksi lah, ada dasar yang kuat gitu. Ming Ching Kuo ini ngasih tahu kita kalau iPhone 13 juga bakal ngikutin jejaknya iPhone 12, yaitu nerapin perilisannya dalam 4 versi yang berbeda. Maksudnya tuh ya ada versi Pro Max, Pro biasa, reguler, sama iPhone 13 versi mini punya. Terus dia juga bilang bakal ada improvement yang tajam soal teknologi sensor kamera. Dan menurut gue itu wajib, harus. Dia ngasih tahu dalam bentuk tulisan kalau iPhone 13 nantinya punya sensor ultrawide buat dua varian Pro iPhone 13 yang aperture-nya bisa sampai f1.8 6p, yang fitur autofocusnya bakal lebih renyah lagi. Kemungkinan buat supply sensor kamera itu nantinya bakal mereka stok dari Legend Precision, yaitu perusahaan pemasok lensa kamera khusus yang biasa dipakai oleh Apple. Tapi ada juga yang bilang kalau iPhone 13 bakal dipakein lensa periscope punya Samsung buat ngedongkrak kemampuan zoom. Kalau bocoran dari Ming Chi Kuo tadi fokusnya ke kamera, Ross Young yang juga tukang analisa ngasih tahu kalau layar iPhone 13 bakal punya refresh rate 120Hz, yang mana sebenarnya agak basi gitu di telinga Android user. Soalnya Xiaomi, Samsung, dan lain-lain udah make jauh-jauh hari. Bahkan kalau gue boleh request, selain make layar yang refresh rate-nya tinggi biar cepet scroll-scroll, gue pengen Apple tuh bikin iPhone yang punya baterai 5000 mAh ke atas gitu. Kalau iPhone 13 nanti baterainya dikasih kapasitas 5000 mAh lebih buat varian reguler, nabung gue buat beli itu iPhone. Serius. Terus ada satu isu yang gue agak heran. Apple lumayan optimis dan pede sama iPhone 12 waktu perilisan dengan mengatakan chipset 5nm yang mereka pakai punya ketahanan daya baterai yang lebih baik ketimbang generasi sebelumnya. Dalam hal ini yang dimaksud pastinya adalah A13 Bionic yang dipakai iPhone 11. Sementara iPhone 12 itu pakainya chipset paling baru yaitu A14 Bionic. Tapi kenyataannya di lapangan nggak kayak yang mereka bilang. iPhone 12 dan iPhone 12 Pro punya kapasitas baterai yang sedikit lebih kecil ketimbang iPhone 11. Dan ternyata punya daya tahan yang lebih kecil juga. Bahkan di sebuah skema pengujian 3D gaming, daya tahan baterai iPhone 12 2 kali lebih cepat habis ketimbang iPhone 11.
Kok bisa gitu ya? Kalau menurut gue faktor yang membuat hal tersebut terjadi adalah resolusi layarnya iPhone 12 yang udah hampir 2 kali lipatnya iPhone 11. Tapi harusnya chipset dengan pabrikasi 5 nanometer mereka tuh bisa nunjukin kelebihannya di situ. Dan menurut gue internet 5G yang hadir nanti di Indonesia harusnya bakal lebih nguras baterai. Tapi iPhone 12 masih betah pakai kapasitas baterai di bawah 5000 mAh. Bahkan yang versi reguler sama Pro cuman dikasih 2815 mAh doang. Ngaktifin 5G buat main game dengan brightness 100% kira-kira tahan berapa menit ya? Lagi-lagi gue harus bilang ini no offense. Gue nggak ada maksud buat nyindir atau merendahkan pengguna Apple sekaligus sama Apple-nya sendiri karena gue menghormati Steve Jobs. Tapi apa yang gue bilang tadi adalah fakta dari experience pengguna iPhone itu sendiri di luar sana. Sekarang ada sih trailer konsep kayak yang dirilis sama channel TT Teknologi sama UTech. Tapi itu juga cuman konsep atau prediksi yang berhasil mereka kasih lihat ke kita. Bukan berarti itu yang bakal jadi wujud dan bentuk asli dari iPhone 13. Dan bahkan di itu video dikasih lihat kalau iPhone 13 punya 4 sensor sekaligus lensa kameranya yang nggak tahu itu versi apaan, apa mini, reguler, atau Pro Max. Oh iya, soal refresh rate tinggi 120Hz tadi sebenarnya terkuak sebelumnya bakal dipakai di iPhone 12. Cuman karena kendala teknis dan faktor segala macem, akhirnya mereka batalin total. Dan refresh rate iPhone 12 sampai sekarang cuman 60Hz saja. Bahkan buat varian Pro Max. Terus dibilang juga kalau mau iPhone 13 mini, reguler, Pro dan Pro Max, dia rata kanan semuanya bakal pakai panel OLED semua. Terus chipset mandiri buatan mereka sendiri yaitu A14 Bionic diklaim jadi yang tercepat di dunia. Tapi itu tadinya. Sekarang udah ada Snapdragon 888 yang kemungkinan bakal langsung nebas potensinya A14 Bionic. Dimana-mana benchmarknya udah ada. Dan harusnya Apple iPhone 13 jadi sesuatu yang menjelaskan kalau istilah ada harga ada barang itu benar-benar nyata. Jangan cuma manfaatin branding mereka doang tanpa ngasih gap performance yang menjanjikan untuk setiap generasi-generasi terbarunya iPhone series. Tapi apa yang gue bahas tadi dan mungkin sedikit kata-kata pedas, cuman opini pribadi ya. Nggak ada maksud gue buat ngejelekin iPhone. Lanjut, sekarang giliran informasi ataupun bocoran yang dikasih sang leaker langganan Apple, yaitu Jon Prosser. Ini cukup bikin gue dan lu pada jadi excited. John bilang kalau iPhone 13 dia bakal make ROM atau penyimpanan internal berkapasitas 1000GB alias 1TB. Lewat Twitter ini leaker nulis kayak, semoga kalian siap untuk iPhone 1TB. Dan buat yang ini gue harus kasih reaksi kayak soalnya belum ada loh device ponsel yang kapasitas memori internalnya sampai segitu gedenya. Kalau ini terrealisasikan, berarti Apple bikin rekor baru buat jajaran iPhone mereka dengan jadiin iPhone 13 sebagai yang pertama punya ROM berkapasitas 2 kali lipat ketimbang ROM smartphone pada umumnya. Yang paling maksimal tuh ada di angka 512GB. Gue lupa ini prediksi dari siapa, tapi dia bilang kalau varian reguler iPhone 13 bakal dijual dengan harga mulai dari $1.600 atau setara 23,6 juta rupiah. Dan kalau yang ini gue rasa layak dibilang enggak valid, karena siapa sih yang bisa memprediksi harga tepat sasaran dikala produk itu sendiri belum jadi. Tapi kalau akurat ya terserah juga. Terus rumor berikutnya bilang kalau iPhone 13 juga bakal punya pemindai sidik jari Touch ID yang dibikin tersembunyi di bawah layar. Dan buat yang nggak tahu atau nggak ngeh, Touch ID ini udah diterapin di produk-produk lawas iPhone sebelumnya, kayak misalnya iPhone 6 atau iPhone SE generasi pertama. Kalau kemarin-kemarin diganti sama fitur Face ID, sekarang itu fitur bakal comeback. Dan pengimplementasiannya bakal beda dari versi sebelumnya. Kalau tadinya Touch ID itu ada di tombol home, ini nantinya bakal ditaruh di bawah layar. Kurang lebih mirip-mirip kayak fingerprint di layar HP-nya Android. Kok kayak ada niru-nirunya ya? Tapi misalkan bener demikian juga, kemungkinan bezel bagian atasnya bakalan jadi lebih tipis juga. Soalnya notch buat Face ID katanya bakal dihilangin. Leaker Apple Pro emang bilang bakal nggak ada lagi yang namanya notch di bagian atas. Tapi kan Apple harus naruh kamera selfie juga. Jadi kayaknya bakal tetap ada kalau menurut gue. Terus ada satu spekulasi yang gue agak greget ngedengarnya. Di situ dia bilang kalau Apple nggak bakal ngasih satu port pun di iPhone 13. Nggak ada port USB Type-C, jack audio, dan segala macem. Bisa sih emang, buat masalah audio pengguna tinggal pakai TWS AirPods. Terus buat ngisi baterai ada wireless charger. Tapi menurut gue kayaknya enggak sih, atau lebih tepatnya belum waktunya buat HP batangan tanpa kabel itu terwujud di iPhone 13. Jujur masih ada yang pengen gue bahas soal iPhone 13, tapi kapasitasnya gue enggak di sana dan
dan rasanya nggak terlalu penting juga, soalnya masih simpang siur. Daripada gue padat-padatin rumor, mending gue udahan di sini. Dan inget, semua informasi yang gue bilang tadi bukanlah informasi resmi announcement dari Apple-nya sendiri. Jadi semuanya masih berstatus rumor, bocoran, ataupun sesuatu yang juga kita sebut sebagai prediksi. Masih ngeraba-ngeraba lah apakah informasi tadi akurat atau enggak. Jadi semoga bermanfaat aja dan sampai ketemu di konten Teknodaim berikutnya.